Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara-saudara semua. Apa yang bisa saya bantu? Oke bang, Kedatangannya ke Polres bang, mungkin ada Saya agenda? kalau kedatangan memang khusus selalu datang untuk memantau perkembangan laporannya Nikita Mirzani. Artinya memang saya diminta secara khusus sama Niki, abang sempatkan waktu untuk memantau prosesnya. Jadi alhamdulillah proses berjalan, ada hal yang luar biasa, perkembangannya luar biasa, tapi tanya Humas. apa Tanya tuh bang? Humas, ada, Humas aja suruh nyampein, Humas tahu itu. Siap. Kalau saya ngomong begini berarti ada informasi yang saya terima, tapi informasi ini menjadi hak penyidik. Nah kalau haknya penyidik berarti yang punya hak adalah Humas, sampaikan. Nah jadi insya Allah proses berjalan, gas jalan terus tanpa koma. Kita lihat aja terus prosesnya berjalan. Kenapa proses ini, jika kita melihat kalender laporan di bulan September, maka proses yang dalam waktu 1 bulan lebih, ya, ini proses yang luar biasa karena ini kasus adalah kasus yang juga memerlukan adanya visum, kasusnya juga memerlukan adanya psikolog, dan juga melibatkan dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, juga melibatkan LPSK. Artinya stakeholder terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak dan saksi semuanya turun tangan. Nah, dalam proses turun tangan seperti ini, proses yang berjalan yang dilaporkan di bulan September dan dalam waktu yang 1 bulan lebih ini berjalan luar biasa. Saya hormat dan terima kasih banyak kepada penyidik yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan hukum acara, semuanya dipanggil sesuai dengan hukum acara. Saya pikir itu yang terpenting. Oke, Bang, kemarin ngomong soal PPA, semalam pihak dari sebelah itu habis dari PPA terus menuju ke Polres Metro Jakarta Selatan, memberikan sebuah surat mungkin kayak semacam surat referensi, dan rencananya akan membuat sebuah pengaduan atau laporan. Menanggapi ini seperti apa Pak? Saya nggak yakin itu surat dari siapa ya, karena yang saya tahu Laura itu di safe house, tidak ada yang bisa menyentuh dia. Jadi dia dalam keadaan aman dan diamankan dalam keadaan sangat aman sekali. Jadi tidak mungkin ada yang bisa berkomunikasi, menyentuh, mendapatkan dokumen apapun. Jadi saya pikir itu mungkin halusinasi saja. Yang kedua, terkait dengan kedatangan di suatu instansi mungkin lama tidak refreshing. Jadi kita tidak bisa melarang orang kalau mau refreshing jalan-jalan di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Karena di situ kan banyak anak kecil. Tempatnya anak-anak di situ. Jadi mungkin mau refreshing di sana, bermain-main. Kan tidak ada yang bisa kita larang. Bang, Oke Bang, terkait juga bang, kemarin Humas katanya Polres dia sedang mau memberikan sebuah bukti juga dari pihak luar negeri, nah, memberikan keterangan atau kesaksian. Gimana Bang? Apanya? Dari pihak sana ingin mengambil rujukan, artinya tambahan kesaksian saksi bang. dari luar negeri. Kalau saya jelaskan semakin pinter nanti. Jelasin aja nggak apa-apa Bang. Tidak perlu saya jelaskan. Yang jelas, kalau sampai kebingungan atas apa yang dilaporkan sama Nikita, mereka sekarang masih meraba-raba. Saya kasih ilustrasi kejadian bahwa kejadian yang sebenarnya itu adalah kejadian di Indonesia, kejadiannya di Jakarta, dengan bukti-bukti yang sangat kuat, artinya buktinya itu dengan saksi dan bukti tertulis yang lainnya. Jadi kalau bercerita yang lain saya pikir tidak ada relevansinya, saya tidak mau menanggapi. Tapi kalau memang lagi ingin mengajak orang lain mau jalan-jalan di Indonesia, berwisata,
Saya pikir tidak ada yang bisa melarang. Saran saya jangan hanya dibawa jalan-jalan di Jakarta, bawa juga mungkin ke Bali, kemana, di tempat-tempat wisata yang lainnya. Itu kan mau dibawa jalan-jalan, bawa saja, nggak ada yang larang. Tapi persoalannya nggak ada relevansinya, jauh. Oke, Bang kemarin soal dari Humas Polres menyebut bahwa akan memanggil dokter yang diduga aborsi si LM ini. Menurut Humas Polres gimana Bang tanggapan Abang? Langsung ke humas saja itu. Artinya Abang sudah mengetahui secara langsung dari Saya Humas? pengacara yang mengetahui semua masalah ini, tapi saya dilarang sesuai dengan kode etik sebagai advokat. Saya dilarang untuk menjelaskan, dan sesuai dengan peraturan di KUHAP, apalagi di Undang-Undang Perlindungan Anak, saya juga dilarang untuk menjelaskan. Tapi kalau Anda bertanya kepada penyidik yang diwakili oleh humas, mereka yang menyampaikan, itu menjadi hak mereka. Jadi saya juga harus menghormati hak penyidik. Saya tidak boleh masuk, tidak boleh menjelaskan hal-hal yang itu menjadi haknya mereka. Bang, artinya ketika dokter yang diduga melakukan aborsi itu diperiksa, artinya tindak kejahatannya ada Bang ya, terpenuhi Bang unsur pidananya Bang? Tanya penyidik aja. Kalau saya visum. Visum itu adalah hal yang akan berbicara. Visum itu berbicara bahwa di dalam tubuh seseorang apa yang terjadi. Dalam visum itu juga menjelaskan apa yang terjadi. Jadi visum itu adalah sesuatu yang bisa menyampaikan apa yang terjadi. Itu visum. Yang lain silakan tanggap. Saya hanya membantu Anda untuk menyampaikan visum itulah kunci dari persoalan ini. Visum yang bisa menjelaskan apa yang terjadi terhadap seseorang. Bang, banyak warganet yang ibaratnya bilang kalau laporan ini terlalu lama prosesnya dan lain-lain. Saya sudah jelaskan dalam tenggang waktu September lapor. Kasus ini juga memerlukan proses yang melibatkan anak, harus tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, memerlukan visum. Maka proses yang dilaporkan pada bulan September dan akhirnya visum juga sudah selesai, dan itu proses yang cukup luar biasa cepat. Saya hormati penyidik yang bekerja secara profesional, penyidik yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan KUHAP, kita hormati. Jadi kalau lapor September, di dalam Oktober ini sudah berjalan dalam proses yang nanti Anda tanya kepada Ibu Humas, itu proses yang sangat cepat menurut saya yang biasa menyelesaikan, mengurus, mendampingi sebuah proses hukum dalam sebuah laporan. Seperti itu. Jadi September yang saya lapor. Sekarang Oktober. Apa yang terjadi? Visum sudah 2 kali. Semua saksi sudah diperiksa. Sebentar lagi Anda tanya kepada Humas apa yang terjadi. Artinya dalam waktu 1 bulan, dalam proses ini adalah proses yang cukup luar biasa sekali. Biasanya bisa terhitung cepat juga ya Bang ya? Benar, cepat karena begini, dalam proses ini karena anak ini harus betul-betul cepat kita berikan perlindungan, dan itu diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang 2 kasus ini Anda, rekan-rekan semua yang sangat membantu, rekan-rekan media sangat membantu dalam proses ini, selalu memantau, selalu memberikan informasi kepada masyarakat sehingga perkara ini betul-betul berjalan sesuai dengan hukum acara. Jadi tidak ada yang terjadi penyimpangan. Proses berjalan, visum berjalan, semua berjalan. Saksi dipanggil dengan cara yang hormat sesuai dengan KUHAP. Tidak ada hal-hal yang menyimpang. Jadi saya pikir kalau September lapor sekarang seperti ini jempol sekali, luar biasa. Mau nanya kok lupa? Ya, nanya Bang, berarti. Oke, saya tunggu tanyanya. Bang, berarti apa munculnya nama dokter yang diduga aborsi? Nggak boleh pertanyaannya gitu. Jadi seakan-akan ada dokter yang terlibat dalam perkara aborsi. Mungkin ditanyakan sama Humas, apakah yang akan diperiksa itu ahli? Jadi ahli. Jadi supaya jangan sampai nanti timbul ada sebuah informasi seakan-akan ada dokter yang kita juga tidak tahu kebenarannya, oknum pun kita juga tidak tahu, tapi mungkin tanyakan ada tidak ahli di bidang kedokteran yang diperiksa terkait dengan perkara ini. Nah, itu mungkin lebih kena. Nanti kalau ada baru dikejar pertanyaannya,
siapa yang diperiksa, terkait apa. Nanti pertanyaan yang Anda tadi itu mungkin munculnya dari sana. Tapi kalau sekarang Anda tanyakan, Anda menjustifikasi seolah-olah ada seseorang dokter yang melakukan sebuah kejahatan. Kan nggak baik nantinya. Oke, siap. Oke. Oke, makasih Oke, Bang. Bang. Sip.